Iya juga. Sukses ya. Iya. Baik, nada bisa kita mulai Pak ya. Baik, lagi mendekat lagi Mas. Takarrub. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah azza Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih mampu dan masih diberikan kesempatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tatkala kita diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu, maka ini ada sebuah tanda bahwa Allah memudahkan jalan kita untuk menuju surganya insyaallah taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, suri tauladan kita, yang mana kita harapkan dan sangat-sangat kelak pada hari kiamat seluruh umat mengharapkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiada nabi yang berani untuk meminta izin kepada Allah untuk dibukakannya pintu surga kecuali seluruh umat akan datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar diberikan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di majlis ana yang dahulu kita telah membahas apa sebenarnya tujuan daripada pernikahan, apa faedah dari sebuah pernikahan. Maka insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas suatu permasalahan yang qad jahila katsirun minan nas. Manusia terkadang samar-samar bagi mereka. Maka disinilah kita akan mempelajari apa saja sebenarnya pernikahan-pernikahan yang dapat dianggap tidak sah, yang dapat dianggap batil, yang mana seorang laki-laki dan perempuan tidak boleh untuk berduaan tatkala mereka melakukan akad-akad ini. Namanya sebuah akad itu adalah sebuah perjanjian antara laki-laki dan wanita, dan mana tatkala akad tersebut tidak sempurna menjadikan akad nikah menjadi fasid ataukah batil. Ada perbedaan di sini
Apa perbedaan antara akad yang fasid dengan akad yang batil? Artinya akad yang fasid itu akad yang rusak. Kalau akad yang batil, namanya batil berarti tidak sah. Apa perbedaannya? Ada yang mau jawab? Silahkan. Anak kasih PR ke antum. Yang bisa jawab anak kasih hadiah. Ya. Apa perbedaan antara aqdun fasidun wa aqdun batilun? Ya. Karena kalau kita tidak bisa memahami ini, maka kita tidak akan bisa menghukumi suatu akad. Dengan kita memahami dulu apa sebenarnya akad fasid, apa sebenarnya akad batil, maka kita akan mengetahui, oh ternyata pernikahan model seperti ini bisa dikatakan sah akan tetapi berdosa. Oh ternyata akad seperti ini ternyata tidak sah, yang harusnya akhirnya harus dipisahkan antara laki-laki dan juga perempuan. Sudah saya kasih kunci jawaban di sini. Silahkan antum cari, nanti kalau dapat di majelis saya nanti akan anak kasih hadiah yang jawabannya yang betul insyaallah taala. Baik, kita mulai di sini dengan sebuah syair yang mengatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra fi syarri yaqa' fihi." Ada buah syair mengatakan, "Araftu syarra la li syarri." Aku mengetahui keburukan bukan untuk menjadi orang yang buruk. Walakin li tawaqqihi, akan tetapi untuk apa? Agar aku tidak jatuh kepada keburukan tersebut. Faman la ya'rifu syarra fi syarri yaqa' fihi. Maka barang siapa yang tidak mengetahui keburukan pada sesuatu keburukan, maka dia akan terjatuh ke dalamnya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik dia tahu ataupun tidak tahu. Tentunya nggak tahu karena dia tidak mengetahui, oh ternyata ada keburukan di sana. Maka dari sinilah kita akan mempelajari apa saja sebenarnya dikatakan al-ankihah al-muharramah, nikah-nikah yang diharamkan oleh syariat. Di sini al-muallif rahimahullah taala, yaitu Asy-Syaikh Al-Ustaz Ad-Doktor Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau menyebutkan bahwa model nikah yang dilarang oleh syariat yang pertama adalah nikah mut'ah. Nikahul mut'ah. Antum pasti sudah dengar istilah nikah mut'ah. Ada yang belum pernah mendengar? Silahkan angkat tangan. Ada yang belum? Antum mas, sudah pernah dengar istilah nikah mut'ah? Yang pakai baik, antum pernah dengar sebelumnya istilah nikah mut'ah? Ya, baik. Satu lagi anak mau tanya. Antum sudah pernah dengar? Belum pernah sama sekali. Nah, disinilah antum harus tahu. Biar nanti enggak, wah enak ini nikah kayak gini nih. Baik, apa itu nikah mut'ah? Disebutkan an-nikahu al-mut'ah huwa nikahun mu'aqqad. Apa itu nikah mu'aqqad? Nikah berwaktu. Secara maknanya nikah berwaktu. Loh, kok berwaktu, Ustaz? Apa maksudnya? Kita baca di sini, wa huwa nikahun ila ajalin madhkurin muhaddad. Yaitu sebuah nikah ila ajalin madhkur, sampai waktu yang disebutkan yang muhaddad, yang terbatasi. Artinya, ketika seorang melakukan akad, maka mereka akan mengatakan, saya akan menikahi fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian, akan tetapi cuma contohnya 1 minggu atau cuma 1 bulan. Maka kalau seandainya sudah selesai 1 minggu atau 1 bulan, bukan lagi menjadi istri saya. Itu namanya nikah mut'ah. Sudah pernah dengar mas? Belum? Istilah apa namanya nikah berwaktu gitu ya? Baik. Udah sekarang, alhamdulillah. Ya. Qariban kana au ba'idan fa huwa nikahun minal ankihahil muharramah al batilah.
Ini adalah nikah yang muharramah, yang batilah. Apa batil? Nah, kalau Ana sebutkan nanti gak jadi hadiah ya. Mau Ana sebutkan sekarang apa perbedaan akad batil sama akad fasid? Baik, antum tulis. Akad batil adalah akad yang mana la yata'athar hukmin nikah atau aqdun nikah. Tidak ya, akad nikah itu diartikan bahwa tidak sah sama sekali. Itu dikatakan nikah batil. Namanya batil itu tidak tidak sah. Tidak berlaku di sana kata nikah. Berarti bukan nikah istilahnya. Adapun akad fasid yaitu sebuah akad pernikahan yang mana akadnya dikatakan sah, akan tetapi ya'tam fa'iluhu, orang yang melakukan perbuatan tersebut mendapatkan dosa. Oke, dalam segi akad dia sah, tapi dia juga mendapatkan dosa. Itu perbedaan antara akad fasid dengan akad batil. Jadi saya ulangi bahwa akad batil adalah suatu akad yang dikatakan tidak sah sama sekali dan tidak memiliki hukum nikah sedikit pun di sana. Tapi kalau akad fasid ya, dikatakan bahwa akad pernikahannya sah, akan tetapi dia mendapatkan dosa tatkala melakukan perbuatan tersebut. Sama seperti kalau kita membicarakan akdul buyu, akad di dalam jual beli, ada akdun fasid sama akdun batil. Kita lanjutkan di sini. Apa dalilnya ketika kita mengatakan bahwa nikah mut'ah itu, atau para ulama mengatakan nikah mut'ah itu haram, batil, tidak sah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu nikah dengan cara nikah mut'ah. Dan inilah yang sering digaung-gaungkan oleh kelompok ya Rafidhah. Kelompok Rafidhah, Syiah Rafidhah. Dikatakan di sini bahwa para ulama sepakat, ajma'al ulama, bukan hanya ulama di zaman sekarang tapi di zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka sepakat bahwa nikah mut'ah itu adalah nikah yang batil. Wa kana nikahul mut'ah ma'rufan fil jahiliyah. Model nikah seperti ini terkenal di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah datangnya Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah dengan cara ya ada tadarruj. Apa itu tadarruj? Sedikit demi sedikit sampai dikatakan nikah itu secara mutlak haram hukumnya. Wa ubiha fi awwalil Islam fi ahwalin khassah. Di awal-awal datangnya Islam diperbolehkan nikah mut'ah, tapi hanya keadaan-keadaan tertentu. Contohnya seperti seorang dalam keadaan berperang ya, khusus. Kemudian barulah setelah itu tsumma nusikha dzalik, kemudian dihapuskan hukum nikah mut'ah. Wa hurrima tahriman muakkadan, kemudian dijadikan haram secara mutlak. Sama kasusnya seperti khamr. Ketika di awal Islam diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada waktu-waktu khusus ketika seorang hendak sholat, kemudian barulah diharamkan secara mutlak. Maka heran kalau seandainya ada di zaman sekarang yang masih mengatakan bahwa nikah mut'ah itu diperbolehkan. Nah, ini salah. Kalaupun seandainya mereka mengatakan diperbolehkan hanya pada keadaan-keadaan tertentu, maka kalau seandainya mengatakan halal secara mutlak, ini menunjukkan bahwa niatnya mau mengumbar hawa nafsu ataukah niatnya lil ibadah, untuk ibadah. Qala al-Qadhi Iyad
berkata al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, "Tsumma waqa'a al-ijma'u min jami'il ulama'i 'ala tahrimiha." Dan akhirnya beliau katakan, akhirnya para ulama sepakat bahwa nikah mut'ah itu hukumnya haram. Wa qala al-Imam Al-Qurtubi, begitu pula al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala yang mana beliau punya tafsir. Ya, tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, "Ar-riwayatu kulluha muttafiqatun ala anna zamana ibahatil mut'ah lam tatul wa annahu harrima thumma ajma'a as-salaf wal khalaf ala tahrimiha illa man la yaltafit ilayhi min ahli al-bid'ah al-kibar." Beliau mengatakan bahwa nikah mut'ah itu hukumnya haram dan telah sepakat baik ulama as-salaf, yaitu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini yang kita kenal dengan salaf. Wal khalaf, dan ulama-ulama setelahnya, ulama-ulama zaman al-Imam Al-Qurtubi dan setelahnya. Al-Imam Syafi'i, madhab 4 itu juga masuk pada khalaf. Mereka pun juga sepakat diharamkannya nikah mut'ah. Dan sudah menjadi sebuah keumuman dalam kaidah usul fikih bahwa ijma'ul ulama, bahwa ijma'nya para ulama tidak bisa diganggu gugat. Artinya nggak boleh kok zaman setelah para ulama sepakat kemudian ada yang mengatakan saya berpendapat yang lain. Tidak boleh. Ini dalam kaidah usul fikih. Kemudian nikah yang kedua adalah yang dilarang oleh syariat adalah nikahus shighar. Apa itu nikahus shighar? Nikahus shighar ma'nahu ayyuzawwija ar-rajul waliyatahu ala syarti ayyuzawwijahu al-akhar waliyatahu. Artinya adalah seseorang akan menikahkan keluarganya atau adiknya atau siapa saja, ya, kemudian dengan syarat, ingat maksudnya yang lainnya itu masih keluarganya dia, yang mana dia bisa menjadi wali bagi orang tersebut, wanita tersebut, dengan syarat orang lain tadi harus menikahkan saudaranya kepada dirinya. Paham ya? Ini ada 2 orang laki-laki mengatakan, "Mas, kamu tak nikahkan dengan adik saya atau anak saya atau saudari saya dengan syarat, Mas." Apa itu syaratnya, Mas? Sampean nikahkan juga saudara antum kepada saya. Nah, ini ada sebuah syarat di sana. Baik. Nanti akan kita bahas bagaimana kalau seandainya tidak ada syarat, bagaimana kalau seandainya ada maharnya dan lain sebagainya. Kita akan baca. Walahu suwar minha. Ternyata ada beberapa bentuk di sana. Apakah semua bentuk ini dikatakan nikahus shighar? Kita lihat. Yang pertama, alla yadhkur bainahuma sadaqan bal takunu hadhihi mahran li hadhihi wa hadhihi mahran li hadhihi. Bentuk yang pertama adalah seseorang melakukan akad seperti tadi tanpa ada mahar. Tanpa disebutkannya mahar. Pokoknya sampai nikahkan saudari sampean, saya juga nikahkan saudari saya, tanpa menyebutkan mahar. Maharnya apa? Yaitu tadi menikahkan saudarinya dan dia menikahkan juga saudarinya. Ini yang disebut dengan nikahu asy-shighar. Bagaimana hukumnya? Apakah halal ataukah haram? Apakah akdun batilun ataukah akdun fasidun? Nanti sering saya akan menggunakan ini adalah akad batil dan ini adalah akad fasid. Maka antum harus tadi ketahui bahwa apa dulu itu makna akad fasid, apa itu makna akad batil. Maka dalam kasus seperti ini jumhur ulama mengatakan hadhihi nikahun batilun, nikah yang batil, akdun batilun. Dalilnya apa? Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim
dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil shighar. Qala wasyighar ay yuzawwija ar-rajul ibnatahu ala ay yuzawwijahu al-akhar ibnatahu. Laisa bainahuma shadaqah. Yang mana tidak ada shadaq, tidak ada mahar di antara keduanya. Dan ini jelas hukumnya batil. Enggak boleh. Kalau ada yang seperti ini, mau enggak adik antum nikah dengan saya dan nanti saya nikahin adik saya nikahkan ke antum. Nah, ini enggak boleh. Baik. Bagaimana yang boleh akan kita lihat nanti. Kemudian dari sahabat Ibnu Umar ya, dikatakan tadi ada riwayat yang mengatakan laisa bainahuma shadaqah. Maka ini menunjukkan bahwa nikahus shighar adalah nikahun batil. Kemudian gambaran yang kedua atau bentuk yang kedua kita akan lihat, apakah ini juga masuk kategori aqdun batil ataukah tidak. Ayyakuna bainahuma shadaqun suriyun. Ada istilahnya mahar, tapi maharnya mahar kalau bahasa Jawa etok-etokan atau main-mainan. Ya. Apa itu maksudnya? Kita lihat. Contohnya seperti ini. Seorang laki-laki tadi mengatakan bahwa saya akan menikahkan anak saya dengan sampean dengan mahar 10.000 real contohnya. Atau kalau bahasa Indonesianya ya mungkin sekitaran 30 juta lah ya, 30 juta. Akan tetapi sampean juga menikahkan anaknya sampean kepada saya dengan mahar 30 juta sama. Paham ya? Ini gambaran yang kedua. Nah, maka dalam kasus seperti ini beliau mengatakan waqad ajma'a jumhurul ulama bi anna hadzal nikah nikahun batil. Aqdun batil. Nah, ini juga termasuk akad yang batil. Kenapa? Karena sama saja. Ketika dia memberikan mahar 30 juta, ini pun juga 30 juta, apa bedanya? Ya. Sama-sama tidak mengeluarkan, sama saja. Ya, maka sama seperti gambar yang pertama. Ada hilah, ada tipu muslihat di sana. Kemudian gambaran yang ketiga dari nikahus shighar. Nah, ini antum akan lihat. Adapun yang ketiga, ayuzawwijar rajulu ar-rajula ibnatahu ala ayuzawwijahu al-akhar ibnatahu mathalan bisadaqin bainahuma min ghairi ridha zawjatain min ghairi ridha mar'atain. Keadaan yang ketiga ini, seseorang menikahkan kepada orang lain dengan mahar, akan tapi maharnya tidak diwajibkan seperti yang kedua, terserah. Ya. Hanya saja si anak tadi tidak ridho kalau dia dinikahkan kepada orang lain, dan yang anak tadi pun juga tidak ridho kalau dinikahkan kepada laki-laki yang A tadi. Berarti di sini titiknya apa? Bahwa anaknya atau saudarinya tidak ridho. Ini titik masalahnya. Maka bagaimana hukumnya? Kita tidak membahas tadi masalah mahar karena maharnya sudah selesai, nggak ada permasalahan dalam maharnya. Cuma yang jadi masalah adalah adamur ridha min zaujatain atau min mar'atain. Tidak ada keridhaan dari anak perempuannya ataupun saudarinya. Bagaimana hukumnya? Maka beliau dikatakan di sini wa hadza aidan haramun batilun. Bentuk seperti ini pun juga dikatakan haramun batil. Ya. Li'annahu dakhilun fi shighar, karena ini termasuk bagian dari nikahus shighar. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la shighara fil Islam, rawahu al-Imam al-Muslim, bahwa tidak ada nikah shighar di dalam Islam. Berarti di sini ayuhal ahibba al-fudala, ikhwani wa akhwati fid din,
dalam bentuk yang ketiga ini ada pemaksaan. Padahal kita tahu syariat Islam memberikan apa? Memberikan sebuah syariat, yaitu apa? An-nadhar. Boleh untuk melihat, boleh untuk ditanyakan. Nah, kamu pengen nikah atau enggak? Setuju enggak sama fulan tadi? Boleh enggak dipaksa? Boleh. Loh, kok boleh? Dengan syarat. Dengan syarat. Dengan syarat. Kalau seandainya laki-laki yang masya Allah udah soleh, sudah mapan, ya yang penting soleh ya, soleh, akhlaknya baik, kemudian kok nggak mau, wah ini kalau ditanyakan yang salah siapa? Kemudian kita lanjutkan. Adapun kalau seandainya anak tadi atau saudari tadi yarghab, menginginkan atau suka kepada fulan tadi yang ingin dinikahkan kepada si B, dan ternyata saudarinya si fulan B juga suka kepada fulan A, dan ada mahar di sana, tidak diwajibkan harus sekian dan sekian, maka beliau mengatakan kalau dalam keadaan seperti ini adalah nikahun masyru'un, nikah yang diperbolehkan. Nah, berarti boleh karena tidak ada paksaan dan juga tidak ada syarat dalam mahar. Ada mahar di sana. Ini sudah terpenuhi rukun-rukun di dalam pernikahan. Sebelumnya ana mau tanya, antum sudah belajar rukun-rukun nikah sama ustadz-ustadz yang sebelumnya? Belum? Sudah? Sudah? Alhamdulillah. Ya, maka dikatakan nikahun batil adalah nikah ya yang tidak memenuhi rukun-rukun di dalam pernikahan. Itu dikatakan nikahun batil. Kemudian kita lanjutkan. Nikah yang ketiga, bentuk yang ketiga yang diharamkan oleh syariat adalah nikahul muhallil. Nikahul muhallil. Apa itu nikah muhallil? Nah, ini lucu juga nanti antum kalau baca. Huwa ayyutalliqal mar'atu thalathan. Antutlaqul mar'atu thalathan. Yang mana seorang wanita ditalak sebanyak tiga kali. Ya, dalam artian ada seorang suami istri, kemudian yang laki mentalak istrinya sebanyak 3 kali. Ya, talak 3 bukan talak 1. Ingat, talak 3. Nah, syarat talak 3 adalah boleh laki-laki tadi untuk kembali kepada istrinya dengan syarat. Apa itu syaratnya? Pertama, harus dinikahi oleh orang lain, laki-laki lain, kemudian dan sudah digauli oleh laki-laki yang lain, dan laki-laki tadi mentalak kembali perempuan tadi. Maka bekas suami yang pertama baru boleh kembali kepada perempuan tadi. Maka hati-hati. Dan ini sangat-sangat miris yang terjadi. Dulu ketika kita praktek di pengadilan agama, ada seorang bapak-bapak sama ibu, ya, ada sebuah perkara. Wallahu a'lam, apakah benar alasannya karena yang laki-laki itu selingkuh dengan bekas istri yang pertama, wallahu a'lam. Intinya apa? Perempuan tadi mengatakan ketika laki-laki tadi ditanya oleh hakim, "Pak, apakah benar Bapak suka mengatakan saya cerai kamu sekarang? Saya cerai kamu sekarang." Maka bapak tadi mengatakan, "Iya Pak Hakim." Padahal di dalam syariat, ketika seorang mengatakan saya mencerai kamu, maka sudah jatuh talak pertama. Nah, bagaimana kalau seandainya dia mengucapkan sebanyak 3 kali? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau memang dia niatnya untuk mentalak 3 maka jatuh talak 3. Tapi kalau seandainya niatnya hanya mentakkid, apa takkid? Menegaskan bahwa kamu itu saya talak, maka tidak jatuh talak 3. Walaupun di sini ada khilaf di antara para ulama. Ya.
Kalau seandainya bayangkan kalau seandainya selama perkaranya sebelum diangkat ke pengadilan, dia sudah sering mengatakan kepada istrinya, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Maka sungguh kalau seandainya suatu hari ternyata dia menggauli istrinya, maka dia telah menggauli dengan cara yang haram. Maka ini harus hati-hati lisan kita ketika mengatakan demikian. Dalilnya apa Ustaz? Rasulullah SAW mengatakan, salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya itu dianggap sungguh-sungguh, yang mainannya itu dianggap sungguh-sungguh. Apa itu? An-nikahu wat-talaqu war-raj'ah. Nikah, talak, kemudian raj'ah. Walaupun antum main-mainan, maka dianggap sebagai sungguh-sungguh di dalam syariat Islam. Bagaimana kalau seandainya yang main sinetron? Sering kan antum melihat ya? Insya Allah enggak terjadi. Kenapa? Karena mereka pun menikah bukan dengan walinya yang pertama. Ya, tapi mereka dapat dosa. Kenapa? Melakukan permainan di dalam nikah, dan kemudian nikah mereka dianggap nikahun batil. Kenapa? Karena nikah tanpa wali itu diharamkan bagi perempuan. Nanti akan kita bahas juga. Kita masuk kembali kepada nikahul muhallil. Jadi nikahul muhallil adalah sebuah pernikahan yang terjadi setelah talak 3 oleh laki-laki. Kemudian apa? Yatazawwajha rajulun akhar biqasdi ayyuhallilaha li zawjiha. Dia menikah, laki-laki yang kedua itu menikahi perempuan yang tertalak 3 agar dengan niatan perempuan tadi menjadi halal lagi untuk laki-laki yang pertama. Ini disebut dengan nikahul muhallil. Nah, bentuknya bagaimana? Kita akan baca. Yang pertama, bahwa laki-laki yang pertama tadi atau bekas suami yang pertama tadi mengatakan kepada orang lain, Mas, kamu nikah dengan perempuan itu tak bayari sudah, ya, tak kasih modalnya, tapi dengan syarat sampean kalau sudah nikah nanti kalau sudah berhubungan badan sekali, kemudian antum talak atau antum ceraikan istri saya tadi, bekas istri saya tadi. Maka ini ada perintah dari siapa? Dari yang pertama. Inilah yang disebut dengan muhallil, dan hukumnya adalah haram wa nikahuhu batil. Maka nikah orang yang kedua tadi hukumnya apa? Batil, tidak sah. Karena tujuannya apa? Agar menghalalkan untuk yang pertama. Ingat, ada niatan untuk menghalalkan ke siapa? Yang bekas suami yang pertama. Ini enggak boleh. Dalilnya apa? An Utbah ibn Amir, dari sahabat Utbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bittaisil musta'ar. Apakah mau enggak kalian aku kabarkan tentang perihal at-taisu al-musta'ar? Apa itu taisul musta'ar? Kambing sewaan. Ya, Rasulullah SAW mengumpamakan seperti kambing sewaan. Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Nah, inilah bedanya kita dengan para sahabat. Kalau para sahabat ketika Rasulullah SAW mengatakan, mau enggak saya berikan ilmu, maka para sahabat mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah. Bahkan beberapa sahabat ketika tidak mengetahui, mereka tanya kepada Rasulullah SAW. Kalau zaman kita sekarang ada orang yang menasihati, ada orang yang mau ngasih ilmu, mereka nggak mau. Ini bedanya di zaman sahabat dengan zaman kita sekarang. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, huwal muhallil, itu adalah muhallil, yaitu orang yang meminta orang lain untuk apa? Muhallil adalah orang yang meniatkan pernikahan dia untuk menghalalkan untuk orang yang diharamkan, yaitu suami yang sebelumnya.
Kemudian Rasul mengatakan la'anallah, Allah itu melaknat. Apa itu laknat? Ba'idun 'anir rahmah, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu al-muhallila wal muhallala bih wal muhallala lahu. Ya, Rasul sallallahu Allah tabaraka wa taala melaknat orang yang muhallil, yaitu menjadikan pernikahan dia halal untuk orang lain, ataupun muhallalahu, ataupun orang yang nyuruh orang lain untuk menjadikan halal baginya. Ya. Jadi dua-duanya dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan. Adapun bentuk yang kedua sekarang, laki-laki yang kedua tadi, ketika dia menikahi wanita tadi karena niat dia sendiri, niatan dia sendiri, karena kasihan, ya Allah, itu laki-laki kok semakin hari setelah talak 3 dengan istrinya kok semakin sakit. Akhirnya dia meniatkan, ya sudah, tak nikahi istrinya biar nanti halal untuk dirinya. Ingat, tidak ada perintah dari yang suami yang pertama. Maka bagaimana hukumnya? Sama hukumnya seperti nikahul muhallil. Karena niatan dia bukan untuk niatan al-ibadah, bukan ibadah. Karena pernikahan itu harus diniatkan bahwa nikah dia adalah mu'abbad, harus selamanya. Antum niatkan seperti itu nikah itu. Bukan untuk nanti kalau nggak suka tak ceraikan. Ini nggak boleh, haram di dalam syariat Islam. Kenapa? Fihi dharar, ada dharar, keburukan yang ada di dalamnya. Maka orang yang seperti ini pun dikatakan sebagai nikahul muhallil, tidak diperbolehkan. Kemudian nikah yang lainnya yang diharamkan di dalam syariat adalah nikahul muhrim bihajjin aw umrah. Nikahnya orang yang muhrim sedang dalam keadaan ihram. Dan ini harus antum perhatikan, ayuhal ahibba al-fudala. Antum jangan bilang ke saudara antum, kamu bukan muhrim saya, salah. Yang betul apa? Mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang meniatkan mau haji ataupun umrah. Ini terkadang salah ketika di Idul Fitri. Bilangnya, afwan ya, saya nggak salaman. Kenapa? Karena bukan muhrim. Salah. Tapi bukan mahram. Ya, mahram, bukan muhrim. Baik. Maka nikah seseorang dalam keadaan haji, dalam keadaan ihram, kemudian dia dalam keadaan haji ataupun umrah, tidak diperbolehkan, haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yankihul muhrim wala yunkihu wala yahtib. Tidaklah diperbolehkan seorang yang muhrim itu menikahkan ataupun dinikahkan ataupun mengkhitbah, enggak boleh. Khitbah saja enggak boleh, apalagi menikah. Kan seperti itu. Ya, hal ini tidak diperbolehkan dan ini adalah pendapat jumhur para ulama. Adapun kalau ada yang mengatakan, loh ada Ustaz riwayat bahwa Ummul Mukminin, ya, salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maimunah dalam keadaan beliau ihram. Maka para ulama di sini mengatakan bahwa riwayat yang mengatakan demikian adalah riwayat yang dhaif, yang lemah, dan seandainya pun ada satu riwayat yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat beliau ya tidak diambil. Bukan berarti kok semua riwayat Ibnu Abbas diambil, tidak. Akan tapi pendapat yang lainnya itu lebih kuat daripada pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Ya, ini harus benar-benar mempelajari tentang riwayatul hadis. Riwayat tentang hadis.
Dan bahkan ulama-ulama tarikh, ulama-ulama yang berbicara tentang sejarah pun mengatakan Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan sudah tidak ihram. Maka ini menguatkan pendapat bahwa Rasulullah SAW ketika mengatakan bahwa orang yang ihram itu tidak boleh menikah adalah pendapat yang rajih, yang benar. Wallahu taala a'lam. Kemudian macam yang lainnya dari pernikahan yang diharamkan oleh syariat adalah an-nikahu fil iddah. Nikah dalam keadaan masa iddah. Masa iddah itu banyak, salah satunya ketika dicerai atau ketika suaminya meninggal. Masa-masa iddah. Boleh enggak untuk dinikahi? Tidak boleh. Haram. Ya. An-nikahu fil iddah haramun bil ijma'. Bahkan dikatakan secara ijma' para ulama haram. Wa batilun bittifaqil ulama, dan akadnya adalah akad yang batil. Dan ini sepakat para ulama. Qala Hafidz Ibnu Abdul Bar, berkata al-Imam Hafidz Ibnu Abdul Bar radhiyallahu anhu qala Abu Umar berkata Abu Umar rahimahullahu taala, haramallahu 'aqdan nikahi fil iddah. Allah tabaraka wa taala telah mengharamkan nikah dalam keadaan iddah. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-235. Dikatakan wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta tablughal kitabu ajalah. Jangan kalian al-azm. Apa azm? Azm itu keinginan yang kuat. Uqdatan nikah dalam akad suatu pernikahan. Hatta tablughal kitabu ajalah, sampai selesai masa iddahnya. Maka kalau seandainya belum selesai masa iddahnya, jangan dulu, sabar dulu. Apalagi orang yang mengatakan tak tunggu janda mah ini, ya. Sabar, nggak boleh. Ya. Nikah dalam waktu iddah. Baik. Kemudian kita masuk kepada nikah yang keenam yang diharamkan oleh syariat adalah an-nikahus sadis adalah nikahun bila wali. Nikah tanpa adanya wali. Ini yang akan kita bahas. Nikah tanpa wali. Wali itu untuk siapa? Apakah untuk perempuan saja atau untuk laki-laki atau untuk keduanya? Maka dalam pernikahan nikah tanpa wali artinya perempuan yang tanpa wali. Kalau laki-laki pun bebas, antum nggak usah tanpa wali, ya. Tapi masalahnya nggak ada yang berani, kan gitu. Mendekati orang tuanya, Pak, saya pengen nikahin anak bapak. Nah ini ada nggak yang berani seperti itu? Ya. Dan inilah yang dilakukan di zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bukan ke anaknya, tapi ke bapaknya. Nah ini Pak, bapak ini ya. Baik. Kalau mau nak datang ke saya, hadapi dulu saya, baru nanti tak kasih ke anak saya, kan gitu. Ya. Ya, jadi permasalahan yang keenam di sini adalah oh ini pertanyaan, tak kirain sudah selesai ini gitu. Sampai jam berapa kita? Jam 9 ya? Hah? Setengah 9. Masya Allah, bentar lagi. Baik, kita cepatkan. Maka jumhur ulama mengatakan ila anna nikahil mar'ah bila wali nikahun muharramun ya'tam bihi fa'iluhu. Orang yang menikah tanpa wali maka hukumnya haram dan dia mendapatkan dosa. Wa batilun la yasih, dan akadnya adalah akad yang batil, tidak sah. Faqad azal Hakim Ibnu Munzir dzalika ila jami'is sahabah. Ibnu Munzir beliau mengatakan bahwa hal ini sudah sampai dari zaman beliau sampai zaman sahabat, mereka sepakat bahwa nikah tanpa wali adalah nikahun haramun batilun. Nikah yang haram dan tidak diperbolehkan. Ya, dalilnya banyak.
Salah satunya adalah la nikaha illa biwali wa syahidai adl. Tidak ada nikah kecuali tanpa ada wali dan kedua dua saksi yang adil. Ada la nikaha, tidak ada nikah. Penafian tidak ada nikah. Artinya tidak sah nikahnya. Tidak dikatakan nikah. Karena apa? Karena bahkan para ulama sebagian mengatakan sama seperti seorang apa bedanya dengan seorang pelacur? Ya. Seorang pelacur mendatangkan dirinya untuk digauli, kemudian dengan laki-laki membayar perempuan tersebut. Apakah dengan wali? Nah, inilah perbedaan antara perbuatan zina dengan tidak. Dengan adanya wali, insyaallah taala nikah tersebut menjadi sah. Tapi kalau tanpa wali, maka menjadikan nikah tersebut adalah nikah yang batil. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan inilah yang dilakukan oleh di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu mendatangi wanita. Mendatangi walinya, bukan langsung mendatangi wanitanya. Dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Inna nikaha fil jahiliyah kana ala arba'ati anha." Bahwa pernikahan di zaman jahiliyah ada 4 macam. Macam yang pertama adalah nikahun nasil yaum, nikahnya manusia pada hari ini, yaitu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nikahnya? Nikahun nasil yaum, yakhtibur rajulu ila rajul waliyatihi au ibnatihi fayuzajjiquha thumma yankihuha. Yaitu seorang laki-laki mendatangi walinya, izin dulu, ketok pintu dulu, Pak, saya mau menikahi anak bapak, kemudian menyebutkan maharnya, barulah dinikahkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sebenarnya masih ada permasalahan yang lainnya, akan kita bahas pada majelis yang berikutnya insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan, apakah mahar dengan membaca surat dalam Al-Quran tidak diperbolehkan? Lalu apabila kita memberi mahar dengan barang yang bernilai dan juga mahar bacaan Al-Quran, apakah bacaan Al-Quran tersebut dihitung mahar atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Bagaimana hukum mahar dengan apa? Bacaan Al-Quran. Apakah termasuk mahar atau tidak? Maka jawabannya wallahu taala a'lam bishawab, para ulama mengatakan an-nikahu bi qiraatil Quran laisa bimahr. Bukan mahar. Karena apa? Mahar itu adalah sesuatu yang bernilai. Poinnya adalah mahar sama dengan sesuatu yang dapat dinilaikan atau diuangkan. Maka boleh antum mahar dengan bacaan Al-Quran, akan tetapi maharnya yaitu apa? Mengajari dia Al-Quran. Bukan dengan cara membacakan, tapi mengajari. Mengajari bisa banyak. Bisa mengajari tajwidnya, bisa mengajari cara bacaannya, bisa mengajari tafsirannya, kandungannya. Ini baru para ulama mengatakan diperbolehkan. Adapun kalau seandainya hanya dibacakan, biasanya apalagi yang paling senang itu surat Ar-Rahman kan gitu. Ya. Ketika di pernikahan baru dibacakan, maka ini tidak dikatakan sebagai sebuah mahar. Lantas bagaimana nanti? Nah, maka kembali kepada laki-laki tadi harus memberikan mahar apa? Mahar mithli. Apa itu mahar mithli? Mahar keumuman masyarakat di sana. Contohnya kalau dijawab, pinten Pak kalau dijawab Pak? Keumuman masyarakat. Berapa? Seperangkat alat. Kalau itu karena Allah alam, kenapa itu ya? Sepertinya bukan. Contohnya kalau di Sulawesi itu minimal ada mengatakan 30 juta. Maka dia harus memberikan mahar 30 juta. Ya. Ini konsekuensinya. Maka ketika antum mau nikah itu antum tanyakan dulu. Ya, Pak, anaknya pengen mahar apa, Pak? Duh, kok tanya kepada bapaknya,
Kok tanya kepada anaknya? Iya, karena mahar itu adalah haknya siapa? Haknya istri, dan antum nggak boleh otak-atik sedikit pun. Ya. Nanti ketika nikah, Dek, sini Dek, balikin. Nah, nggak boleh. Ya. Antum kasih 1 juta, minta 900.000, ya nggak boleh. Ya. Nggak boleh diotak-atik. Ya, jadi kembali kepada mahar mithli, keumuman masyarakat di sana. Ya, wallahu taala alam bishawab. Maka para sahabat di zaman dahulu ada yang mahar dengan walau khataman min hadid. Apa khatam? Cincin dari besi. Ya, walaupun besi itu kan karatan ya, nggak masalah. Karena apa? Karena bisa dinilaikan walaupun nilainya mungkin 100 atau 200 rupiah. Yang penting adalah sebuah nilai. Dan ini buat laki-laki nih. Antum jangan berdalil ketika mau datang ke rumah mertua antum mengatakan khairun nisa aisaruhunna fil muhur. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang memudahkan di dalam mahar. Salah. Tapi ini adalah motivasi untuk para wanita. Mereka tatkala memudahkan antum di dalam mahar, masya Allah, insya Allah adalah wanita yang khair. Insya Allah ta'ala. Antum jangan alasan, wah antum gak paham dalilnya ya. Ya. Itu alasan antum saja gak punya duit mungkin. Ya. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, mohon penjelasan sejarah diharamkannya menggauli budak-budak. Ya. Kemudian yang kedua, hukum menikahi 2 istri di mana keduanya saudara kandung. Masya Allah, ini pembahasan yang lama ini. Kalau berbicara masalah sejarah, di dalam sejarah diharamkannya menggauli budak-budak, sampai zaman sekarang tidak ada istilahnya budak itu haram untuk digauli. Cuma saja, apakah budak-budak itu masih atau tidak? Itu yang jadi masalah. Adapun syariat diharamkannya menggauli budak tidak ada. Tetap masih seperti hukum yang zaman dahulu. Cuma di sini zaman kita sekarang tidak ada yang istilah budak-budak lagi. Ini singkatnya. Kalau mau bicara kapan hilangnya, wah ini perlu pembahasan lagi. Kemudian hukum menikahi 2 istri di mana keduanya adalah saudara kandung. Ya, antum bisa lihat di dalam surat An-Nisa tentang siapa saja yang tidak diperbolehkan untuk nikahi dalam saudara kandung di dalam satu waktu. Ya. Tapi kalau seandainya nikahnya, contohnya ternyata saudari yang perempuan sudah meninggal duluan kemudian menikahi saudarinya, tidak mengapa. Ya. Tapi kalau dalam satu waktu, ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Wallahu taala alam bishawab. Ya. Ada pertanyaan yang lainnya? Fadhal. Tidak ada. Yang laki-laki silakan. Ngam. Tadi terkait dengan mahar yang istri atau kebiasaan. Kalau misalnya dia memilih di luar dari kebiasaan, itu bagaimana Ustaz? Misalnya bugis ya, misalnya saya bugis, misalnya nikah, tapi ternyata kita memilih keluar dari yang kebiasaan. Maka itu lebih baik daripada kita mengikuti yang kebiasaan. Baik, nah masya Allah. Ini kembali kepada al-adah muhakkamah kalau dalam kaidah fikih. Boleh enggak Ustaz kalau seandainya kita tidak mengikuti kebanyakan masyarakat? Boleh-boleh saja, tidak mengapa. Adapun kalau afdol atau tidaknya, kita tidak membicarakan itu. Yang afdol tidaknya adalah bagaimana si wanita tadi. Ketika wanita tadi mengatakan, "Mas, saya cukup seadanya uang 10.000." Oh, ahlan wa sahlan, senang sekali, kan gitu. Ya, maka ini salah satu tanda bahwa wanita tadi adalah wanita yang khairun nisa, wanita yang baik, insyaallah taala. Ustaz, berarti kalau mintanya banyak enggak baik? Ya enggak juga, ya. Karena mungkin ada alasan-alasan tersendiri dan itu adalah hak mereka. Kita harus memberikan hak mereka. Ya. Dan antum santai saja, enggak usah takut. Kenapa? Mahar itu boleh cara ngutang. Ya. Ketika antum mengatakan
qabiltu nikahaha wa tazwijha bimahrin. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar 1 kilogram emas contohnya, dibayar ngutang. Nah, enggak masalah. Tapi antum masih punya kewajiban untuk membayar hutang antum kepada siapa? Istri antum. Ya. Kalau hutangnya ke bank Ustaz. Hah? Kalau hutangnya ke pihak bank Ustaz. Oh, enggak boleh. Haram. Ini masalah yang lainnya. Ini masalah bagaimana kita akad kepada seorang wanita dengan mahar tadi. Ya, boleh kita mengatakan dengan cara ngutang. Kan seperti itu. Kalau seandainya nggak mampu langsung cash, ya. Wah, kalau yang paling enak itu orang Jawa. Kenapa? Seperangkat alat sholat dibayar tunai kan gitu biasanya. Ya. Tapi Allah alam, saya ingin mencari sebenarnya kebiasaan Jawa itu di zaman dahulu nikahnya bagaimana. Karena kalau menurut saya mereka ketika mengatakan dengan seperangkat alat sholat itu adalah hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ya. Maka kalau seandainya ada yang tahu, ada yang sudah pernah baca, silahkan antum kasih ke anak bahwa nikah mahar keumuman orang Jawa adalah sekian, seperti itu. Kalau di Bugis ada istilahnya panai dan lain sebagainya, dan panai wallahu ta'ala harus kita bahas apakah masuk ke dalam mahar atau tidak. Karena ini juga panai adalah uang yang diwajibkan kalau di sana. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Hal indakum soal? Ada pertanyaan yang lainnya? Lanjutkan Ustaz. Fadhal. Biasanya sependek pengetahuan saya mahar di Bugis itu tidak diberikan kepada anaknya, tapi diambil oleh keluarganya. Nah, ini yang nggak boleh. Ya. Kalau ikhlas anaknya, Itu ikhlas dipaksa atau enggak kan gitu? Beda ya. Ikhlas sudah diambil dulu baru ikhlas. Ya, ini enggak benar. Ya. Karena ada orang yang sudah diambil sudahlah diikhlaskan. Nah, salah. Ikhlas itu orang yang membiarkan dalam artian dia sudah mendapatkan kemudian dikasihkan, itu namanya ikhlas. Tapi kalau sudah diambil dulu dan nggak mungkin dikasihkan ke dia, itu namanya bukan ikhlas, tapi terpaksa ikhlas kan gitu. Ya. Taib, dan ini nggak boleh. Dan inilah yang dilakukan di zaman jahiliyah, di zaman dahulu. Mahar itu diambil oleh walinya. Ini di zaman dahulu. Di zaman jahiliyah, kemudian Islam melarang demikian bahwa hak mahar adalah hak mereka. Ya. Kemudian di zaman dahulu juga bekas istri bapaknya itu diwariskan kepada anaknya. Nah, ini kan juga salah satu juga diharamkan oleh syariat Islam. Adapun budak maka tidak mengapa. Ya, karena budak itu statusnya apa? Harta. Statusnya adalah harta. Bagaimana kalau sudah nikahi, nanti itu pembahasan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, lebih 8 menit cukup insyaallah. Ya, fadhal. Terakhir ya. kalau misalnya saya mau nikah ya bisa. Kalau misalnya tidak dianggap mahar, bagaimana ketika saya memberikan itu? Misalnya dia minta, terus saya memberikan itu tidak masalah, karena dia yang minta. Kemudian mahar lainnya misalnya seperangkat alat sholat, itu tetap sah atau akadnya apa sih? Baik. Jadi intinya ketika perempuan menetapkan seperti ini, tapi antum memberikan lebih, ya. Itu kan tadi ternyata yang diambil oleh walinya. Berarti saya memberikan akad dan itu sebenarnya tidak boleh karena diambil oleh. Baik. Adapun masalah itu antum sudah selesai perkaranya. Kenapa antum sudah memberikan apa yang diminta wanita tadi? Adapun ini adalah permasalahan antara orang tua wali dengan perempuan. Ya. Jadi keharamannya antara wali dengan yang perempuan tadi. Ingat, hak mahar adalah hak 100% milik wanita. Gak boleh antum untuk bahkan suaminya sedikit pun mencuil dari maharnya, tidak boleh mengambil sedikit pun, kecuali tentunya dengan izin istri. Minta izin dulu. Dan kalau seandainya nggak mampu, ya sabar. Kalau nggak ngutang, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yarzuqna 'ilman nafi' wal 'amali salih wa ay yarzuqna istiqamata fi talabil ilmi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. طيب نكتفي هذا وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.